Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan ibunda kami yang hadir semuanya, pengurus Masjid Ta'lim Masjid Paripurna Al-Fajar rahimakumullah. Pada Sabtu ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ba'da asar kita diberikan oleh Allah kesehatan, kesempatan dan keikhlasan hati untuk datang ke masjid yang berbahagia ini dalam rangka menimba ilmu. Karena ilmu yang disampaikan itu siapapun ustadznya itu saja. Tapi janganlah bosan untuk menuntut ilmu. Karena yang kita cari itu bukan saja menambahnya, tapi juga keberkahan dalam menghadirinya. Karena menuntut ilmu ini luar biasa pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Sulaiman ditawarkan oleh Allah, "Hai Sulaiman, pilih oleh kamu 3. Ilmu, kekayaan, kerajaan." Apa yang dipilih oleh Nabi Sulaiman? Ilmu. Dengan ilmu itulah dia mendapatkan kekayaan, dengan ilmu itulah dia mendapatkan kerajaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga belum ada tandingnya hari ini di mana kejayaan Bani Israel di zaman Nabi Sulaiman alaihi salam. Raja yang sekaligus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat oleh Allah menjadi rasul. Makanya begitulah perlunya ilmu, sampai-sampai Al-Quran mengatakan yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang beriman di antara kamu. Jadi kita beriman ini sudah diangkat oleh Allah. Selanjutnya wallazina utul ilma darajat, dan orang-orang yang mempunyai ilmu diangkat oleh Allah beberapa derajat. Makanya insya Allah jangan bosan-bosan kita untuk menuntut ilmu. Apalagi ilmu yang kita kaji ini ilmu agama. Cuman kadang-kadang terjadi diskriminasi juga terhadap ilmu agama ini. Kalau pas les ujian anak, mahal nggak bayarnya? Mahal. Pas belajar alif bata, lebih murah. Pas tahsin, kadang banyak yang tak hadir juga. Jadi tantangan menuntut ilmu agama ini godaannya banyak. Karena sesuatu yang baik itu pasti godaannya banyak. Makanya bersyukurlah ketika ada kecenderungan hati kita ini untuk pergi menuntut ilmu, khususnya ilmu agama, apalagi ini untuk memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu rahimakumullah, ada jemaah kita yang berangkat haji tahun ini. Enggak jadi ya. Siapa? Lewat umur Bu ya? Oh, bapak yang lewat. Karena ibu setia ikut sama bapak ibu ya. Memang begitu. Nggak mungkin ibu sendiri nanti berangkat kan? Karena memang kebijakan haji tahun ini 65 ke atas dipastikan tidak berangkat. Yang berangkat itu 65 ke bawah. Berarti yang berangkat tahun ini itu adalah yang berangkat tahun 2020. Yang 2020 berangkatlah tahun ini. Itu pun belum semuanya. Jamaah saya ada juga itu yang 170 umurnya dan jadi berangkat. Yang satu tuh waiting list dia. Masuk waiting list, daftar tunggu. Dan nangis-nangis dia. Ada informasinya Pak, nomor kami keluar, belum ada lagi Bu. Saya bilang sabar aja, insya Allah tahun depan. Karena waiting listnya keluar, yang lain keluar, dia tidak keluar.
Tapi lagi-lagi haji itu panggilan Allah, bukan kita yang ingin, tapi Allah yang manggil. Jadi ketika labbaik Allahumma labbaik, maka tidak ada halangan, pasti kita berangkat. Ya itu rahasia Allah. Ibu kan yang 2020 kepada ibu ya. Paspornya udah jadi, tas sudah siap, tanggal berangkat dulu sudah siap. Belum, tapi kloter udah terbentuk, tinggal berangkat. Datang Covid nggak jadi. Ah itu sama yang kemarin Januari udah siap, semua udah siap, tapi begitu lagi haji adalah panggilan Allah. Jadi haji itu bukan sebuah kesombongan. Karena amal ibadah yang sangat sulit ikhlasnya, ujian keikhlasannya termasuk haji. Itu luar biasa kita diuji. Kan amal itu, kaji kita kan cuma 2 kemarin baru sampai kepada Allah. Yang pertama ilmu. Maka orang haji itu manasik dia. Nah, belajar dulu gimana tata cara haji, bagaimana manasik haji, bagaimana caranya. Yang kedua ikhlas. Haji termasuk ibadah yang sangat ujian ikhlasnya luar biasa. Bayangkan kalau sudah haji itu berubah nama kita. Jadi Bu Hajah. Bu Hajah. Yang bapak Pak Haji. Berubah langsung status kita. Dari yang belum haji menjadi haji. Kenapa ujiannya begitu berat? Coba tengok. Makanya kalau ingin kita haji itu, kita ambil ini sedikit ya. Karena ini musim haji, sedikit kita bahas. Kenapa haji itu bukan sebuah kesombongan, bukan sebuah yang harus membanggakan kita. Ingat, haji itu sama dengan nafak tilas kita kembali kepada Allah. Nah, karena haji itu seolah-olah menggambarkan diri kita pulang kepada Allah. Bayangkan itu, pelajaran haji itu luar biasa. Oh apa contohnya Ustaz? Buktinya satu. Haji itu panggilan, mati itu juga. Betul enggak? Kalau panggilan haji datang, ibu pasti berangkat. Karena Allah sudah manggil. Duyufur Rahman, menjadi tamu Allah. Begitu juga kalau mati sudah memanggil, pasti kita pulang kepada Allah. Jadi sama-sama panggilan itu. Cuman haji bedanya labbaik Allahumma labbaik. Mati inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu aja bedanya. Orang haji dipanggil labbaik Allahumma labbaik. Orang mati juga dipanggil inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ini yang pertama nih, salah satu buktinya. Yang kedua, ibu umpamanya berangkat haji. Siapa yang lah haji di sini? Banyak ya, banyak Bu Hajah ya. Nah, ada Bu Hajah semua ini. Ibu berangkat dulu, nangis nggak yang tinggal? Tuh tengok di TV, saya tengok semua nangis itu. Kita yang berangkat siapa yang nangis? Anak, rombongan yang antar. Nangis nggak ketika dia berangkat? Kira-kira ibu meninggal nangis nggak anak? Sama-sama ditangi. Nah, tengok anak. Orang meninggal pasti semuanya menangis. Orang haji pas berangkat juga menangis. Kita peluk seolah-olah dia tidak akan kembali lagi. Pergi dia kepada Allah. Bahkan yang haji itu banyak pesannya. Pesannya, tengok anak kami. Bahkan ada yang punya wasiat. Seandainya nanti saya tidak pulang ini. Seolah-olah mau pergi lama. Maka sama-sama dia itu berangkat, sama-sama ditangisi. Jadi banyak pelajaran yang kita ambil. Selanjutnya orang haji itu dihantar beramai-ramai. Satu yang naik haji mobilnya berapa yang hantar? Apalagi aktif dia di wirid Masjid Al-Fajar ini. Pas berangkat ramai-ramai ngantar itu, subuh-subuh kadang. Berangkat nanti jam 9 di bandara Sultan Syarif Qasim. Berangkat mau ke embarkasi Batam. Itu kira-kira habis subuh kita kemana? Ngantar ibu yang mau haji. Sama-sama ngantarnya. Ramai mobil yang ngantarnya.
Begitu juga sebalik. Andai ibu meninggal, kira-kira ramai nggak yang ngantarnya? Sama nggak? Sama ramai. Cuma sama-sama bunyi, bu. Bunyinya beda. Haji yang bunyi forever karena dikawal. Bunyi. Kalau mati bunyinya ambulan. Sama-sama, persis. Disitulah persamaannya. Seolah-olah nampak tilas ini kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Luar biasa. Jadi coba kita berhenti haji ini akan memunculkan keikhlasan dalam hati kita. Ini yang bagi yang berhaji terasa kan. Maka rindu dia terus ke Masjidil Haram tadi, ke Masjid Nabawi tadi. Selanjutnya apa lagi? Orang yang haji sampai dia di tanah haram, maka masuklah dia dalam hal-hal yang menyangkut tentang manasik haji. Yang pertama, haji kita apa? Niat berserta ihram. Apa niat haji ini? Labbaik Allahumma. Apa bu yang haji? Labbaik Allahumma hajja. Labbaik Allahumma umrah. Ya Allah, kami menunaikan haji. Setelah kalimat niat keluar, terpakailah pakaian ihram yang tidak berjahit. Kainnya warna putih tidak berjahit, namanya kain ihram. Ketika jenazah dimandikan, dipakaikan pakaian putih yang tidak berjahit, namanya kain kafan. Sama, pakaiannya sama, warnanya sama, bentuknya sama, namanya beda. Haji namanya pakaian ihram, mati namanya pakaian kafan. Sama-sama kain putih. Lagi-lagi haji memberikan pesan kita untuk ingat akhirat, kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu-ibu rahimakumullah, terakhir, apalagi persamaan haji dengan orang yang kembali kepada Allah. Puncak haji pada tanggal 9 Zulhijjah. Disebut hari apa? Hari Arafah. Ketika itu semua manusia wukuf di Arafah. Inilah puncak haji. Inilah yang disebut dengan haji. Karena hadis Nabi mengatakan al-hajjun Arafah. Haji itu Arafah. Maka itulah beda umrah dengan haji. Kalau umrah tidak ada wukuf. Itulah bedanya haji dengan maka haji ini punya waktu cuma 1 hari. Inilah yang haji. Maka yang wukuf kalau sakit, maka diadakan safari wukuf. Dinaikkan di atas kursi itu, bawa ke Arafah. Yang tidur ditakkan tempat tidur itu bawa ke Arafah. Safari wukuf dia, karena haji itu adalah wukuf. Wukuf itu menggambarkan seluruh jamaah haji berada dalam satu titik, menghadap satu titik, berdoa kepada satu titik, Allah Subhanahu Wa Taala. Dia berada di padang Arafah. Begitu juga kita, kalau semuanya sudah kembali kepada Allah, berada dalam satu titik, menghadap satu titik, dan kita diadili oleh Allah Subhanahu Wa Taala di sebuah padang disebut dengan padang mahsyar. Haji namanya padang Arafah, akhirat namanya padang mahsyar. Inilah gambaran napak tilas kehidupan kita. Begitulah luar biasanya haji. Makanya orang mau pergi berebut. Tapi sekarang daftar sekarang berangkat 27 tahun lagi. Daftar sekarang sebagian tempat 30 tahun lagi. Oh, haji plus ada 5 tahun lagi. Plus banyak macamnya sekarang ini. Duitnya dah cukup. Mahal kan? Tapi Ustaz, saya sudah daftar. Berangkatnya saya nggak tahu. Dapat nggak pahala haji? Dapat, insyaallah. Makanya haji itu panggilan. Panggilan itu pun datangnya bisa waktu termasuk. Maka
haji itu walillahi 'alan nasi hajjul baita man istata'a ilaihi sabila. Allah wajibkan kamu berhaji man istata'a ilaihi sabila, bagi orang-orang yang sanggup ke Masjidil Haram. Sanggup itu kategori yang pertama cukup dana kita. Oh, dana kita cukup Ustaz. Yang kedua waktu. Waktu itu termasuk istitoah karena itu bukan urusan kita. Urusan kapan Allah memanggil kita untuk berangkat untuk melaksanakan ibadah haji tersebut. Maka inilah kita doakan. Berarti jamaah kita tidak ada yang berangkat. Tahun ini kosong ya. Nah, mudah-mudahan tahun depan banyak yang berangkat. Amin ya Rabbal. Yang belum daftar, kalau cukup uangnya daftarlah. Nah. Oh, tidak akan sampai umur itu bukan urusan ibu. Itu urusan Allah. Daftarlah kita. Tidak apa-apa. Umur sekarang cukup ongkos untuk bayar porsi. Tapi tidak yakin umur sampai, siapa bilang? Ya, itu urusan Allah, bukan urusan kita. Nah, ini yang perlu kami sampaikan kepada ibu-ibu rahimahullah. Selanjutnya masuk kita kepada kajian kita. Apa sampai di mana kemarin kajian fikih kita? Salat sunat duha. Duha sudah kemarin Bu ya. Wa yusannu duha, Allah mensunatkan duha. Jadi salat-salat sunat yang kita pelajari, yang pertama kemarin salat sunat rawatib, yang kedua witir, yang ketiga duha. Baru 3 ya. Masih sedikit ya. Apa dari duha tadi? Yusabbihna bil 'ashyi wal isyraq. Mereka maha mensucikan Allah di sore hari dan di waktu isyraq. Maka sebagian ulama mengatakan salat syuruk itu juga salat duha. Salat duha itu salat syuruk. Karena salat duha itu mulai terbit matahari sampai waktu zuhur. Sampai sebelum waktu zuhur. Nah, itu bisa duha di situ. Bisa duha di situ. Tapi waktu yang paling pas itu kapan? Kapan waktu yang pasnya? Matahari sepenggalahan, sekitar jam 9. Dibagi hari ini 4, dibagi siang itu 4, ambil 1/4 pagi itu. Nah, itulah sunat duha kita laksanakan pada hari itu. Berapa rakaat salat duha? Udah banyak yang lupa. Paling banyak 8 rakaat, paling sedikit 2. Yang biasa kita buat, jadilah. Iya, jadilah. Daripada tidak dibuat. Memang duha ini Bu berat-berat juga, padahal waktunya lapang. Tapi ketika kita sibuk, kan jam-jam itu kan jam-jam ke kedai. Jam-jam masak, pagi pergi ke kedai, habis itu masak. Masaknya kebanyakan masak, udah zuhur, hilang. Selesai duha. Dan duha ini sunnah. Maknanya apa? Dikerjakan bagus, dapat pahala. Enggak dikerjakan enggak apa. Tapi pahalanya luar biasa di sisi Allah. Karena ini amalan Rasulullah SAW. Nah, itu yang dimaksud dengan salat duha tadi. Awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalasin siyam. Abi Hurairah mengatakan ada pesan Rasulullah kepadaku. Yang pertama, siyam 3 ayyam, puasa 3 hari. Dalam sebulan disebut saum hari baik, puasa baik. Wa raka'atid duha, dan 2 rakaat duha. 2 rakaat duha maksudnya. Kalau banyak lebih bagus. Wa an autara qabla an anam, dan aku witir sebelum tidur. Maka pesan amalan yang selalu dilaksanakan oleh Abi Hurairah itu cuma 3. Di samping amalan yang lain, tapi ini Rasul langsung berpesan kepada dia. Hai Abi Hurairah,
laksanakan puasa setidaknya 3 hari dalam 1 bulan. Yang kedua, laksanakan duha paling sedikit 2 rakaat. Yang ketiga, witirlah sebelum tidur. Kira-kira berat atau tidak? Tidak berat, tapi susah untuk mengerjakannya. Beratnya enggak. Tengok derajat Abi Hurairah, salah satu sahabat yang termasuk dalam jaminan masuk surga. Jadi amalan pesan Nabi itu cuma 3 tadi lah. Puasalah kamu 3 hari dalam 1 bulan. Kalau ibu puasa Senin Kamis bagus juga. Karena orang-orang sahabat itu punya amalan-amalan. Ada yang tahajud tidak pernah tinggal, ada yang khatam Quran setiap hari, ada yang mengamalkan puasa Senin Kamis, ada yang sholat tasbihnya tidak pernah, jarang lupa, ada yang sholat tahajudnya selalu dilaksanakan. Kalau kita ini apa? Kadang-kadang terogak duha. Oh, pas ingat puasa. Pas musim-musim haji ingat pula ibadah yang lain. Jadi kita kadang-kadang tergantung mood. Iya, Bu ya. Kadang-kadang beramal itu tergantung mood kita. Lagi enak hati ya buat. Kalau lagi enggak, lagi kesal, ya udah tinggalkan aja dulu. Pas lagi alim-alimnya, rajin. Pokoknya minggu itu duhanya enggak ada tinggal. Minggu besok ada masalah, udah mulai tinggal satu-satu. Itu beda kita dengan orang-orang alim dulu, alim ulama dulu. Mereka istiqomah. Padahal amalannya cuma 3 tadi. Puasa 3 hari dalam 1 bulan, laksanakan 2 rakaat duha, dan selalu witir sebelum tidur. Tapi luar biasa nikmat yang diberikan oleh Allah kepadanya. Dapat dia keberkahan dalam hidupnya. Wa aqalluha rak'atan, duha paling sedikit 2 rakaat, wa aktsaruha 8, paling banyak 8 rakaat. Ini hal-hal yang menyangkut tentang duha. Selanjutnya, ini yang kaji kita hari ini. Apalagi salat sunat yang mesti kita laksanakan. Wa yusannu rak'ata tahiyatal masjid, sunat tahiyat masjid. Ini tahiyatul masjid. Bagi siapa sunat tahiyatul masjid ini? Lidakhilil masjidin, bagi orang yang masuk ke dalam masjid. Jadi ini solat yang tidak ada waktunya. Jadi solat kan ada waktu. Kalau duha ada waktu, witir ada waktu, tarawih ada waktu dia, duha ada waktu. Tapi tahiyatul masjid tidak punya waktu, kapanpun. Kapan waktunya? Lidakhilil masjid, untuk orang yang masuk masjid. Wa in takarrara dukhulahu aw lam yurgil julus, meskipun telah berulang kali dia masuk masjid. Ibu masuk salat 2 rakaat, keluar lagi ke pasar. Pas di jalan datang sakit perut, pergi lagi ke masjid. Habis buang air masuk masjid, kan berulang-ulang, maka boleh kita berulang-ulang tahiyatul masjidnya. Aw lam yuridil julus, ataupun tidak akan duduk di dalam masjid. Jadi syarat tahiyatul masjid ini Bu, jangan sampai duduk dulu, harus berdiri. Jadi tahiyatul masjid itu kan berdiri, penghormatan kita. Pas masuk langsung berdiri. Setelah itu kita langsung sholat 2 rakaat. 2 rakaat. Iza dakhala, ini apa dalilnya? Ini hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Apa kata Nabi? Iza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Apabila kamu masuk ke dalam masjid, maka jangan duduk sehingga kamu sholat 2 rakaat. Ini dalilnya nggak boleh duduk dulu. Jadi masuk masjid itu langsung berdiri, maka sholatlah kamu 2 rakaat. Wa tafutut tahiyatu bil julusit tawil wa kazal qasir. Maka
hilanglah sunat tahiyatul masjid dengan sebab duduk. Berakhir dengan sendirinya bila telah duduk dalam waktu yang lama. Dalam waktu yang lama. Atau dia duduk karena lupa. Paham ya betul? Karena hajat sedikit. Tapi kalau sengaja dia duduk, hilang sunnah wudhu tadi. Tapi kalau dia duduk, ibu masuk ke masjid, datang haus, ibu duduk bentar minum berdiri kan tak boleh. Duduk kita untuk minum dulu. Habis itu baru sholat tahiyat boleh dia. Jadi duduk di sini maksudnya duduk yang betul-betul disengaja. Pas masuk masjid langsung ibu duduk. Maka ketika itu hilang tahiyat masjid tadi. Hilang tahiyatnya. Makanya kalau ibu-ibu itu biasa langsung masjid duduk, itu nggak ingat dia betul masjid itu. Hilang langsung dia tahiyat masjid. Jadi berdiri, makanya orang yang ingin tahiyatul masjid pas azan, maka berdirilah dia selama azan tadi. Jangan duduk dulu. Ibu datang ke masjid, orang azan. Orang azan kan kita nggak sholat. Maka selesaikan azan tapi jangan duduk. Dapatlah kita sunat tahiyatul masjid. Ini. Waliman ahrama biha qa'iman al-qu'ud bi ismahuma. Boleh bagi orang yang bertakbiratul ihram salat tahiyatul masjid untuk meneruskan dengan duduk. Maksudnya ini orang yang susah untuk duduk. Kan kita langsung sholat. Biasa orang yang biasa sholat dulu itu kan berdiri dia dulu. Habis itu langsung duduk untuk melaksanakan sholat. Maka akan hilang tahiyatul masjidnya. Memang dia susah berdiri untuk sholat karena dia memang duduk. Maka terhitunglah sholat tahiyatannya ketika itu. Wa kariha tarkuha min ghairi uzrin. Makruh meninggalkan sholat tahiyat tanpa halangan apapun. Makruh itu penghormatan kita ke masjid. Jadi ada orang tergesa-gesa masuk masjid langsung duduk, itu perbuatan makruh. Nggak ada hormatnya sama masjid. Masjid itu rumah Allah. Ini disengaja, ini nggak ada kegiatan lain kecuali orang lagi rapat. Pas rapat orang sudah mulai. Kita tahiyat pula di situ kan. Kita peserta rapat. Ini karena ada yang lain. Beda. Jadi ini memang sengaja, faktor sengaja langsung masuk masjid, langsung duduk. Habis handphone langsung main handphone. Kenapa langsung duduk? Rupanya ada WA yang mau dibalas. Hilang tahiyatul masjid. Ini. Makruh meninggalkan sholat tahiyat tanpa ada sesuatu halangan. Kecuali in qaraba qiyam maktubah Jumatin. Apa yang contoh uzur salah satu? Orang mau sholat jamaah. Itu jangan sholat tahiyat pula ibu lagi. Orang udah mau iqamat, kita masuk masjid, langsung pula tahiyat. Karena ustaz ngaji kemarin kan makruh sholat pula tahiyat dulu. Tinggal nanti yang wajib. Ini halangan. Langsunglah kita untuk sholat. Artinya maknanya apa di sini nih ibu? Disuruh kita cepat-cepat ke masjid. Jangan nembak qomat. Untuk menghindar sholat tahiyat, ditembaknya belum qomat lagi. Nunggu iqamah dulu baru datang ke masjid. Maka tidak dapat kita untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Aw wa khushiya law ishtaghala fi tahiyati fawatu fadidatut taharrum. Atau ibu takut sholat tahiyatul masjid ini mengakibatkan kita tidak bisa ikut takbiratul ihram dengan imam. Karena sholat setelah imam takbiratul ihram fadilahnya sangat banyak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini luar biasa. Kita dapat fadilah yang banyak. Nanti masuk ke bab sholat jamaah. Sampai kita sana bu. Kan belum ya? Bab sholat jamaah. Bagaimana fadilah takbir setelah imam. Luar biasa. Boleh kita meninggalkan tahiyatul masjid. Kenapa? Takut tinggal nanti takbir setelah imam. Di situ.
intazara qa'iman wa yusannu liman lam yatamakkun minha, dan disunnahkan bagi orang yang tidak mungkin salat tahiyat masjid. Kalau tidak dapat saya salat tahiyatul masjid, apa yang kita lakukan? Apa? Ayyakul, dia mengatakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim arbi'an 4 kali. Ya Bu ya. Kalau tahiyat tinggal cukup itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim 4 kali. Karena apalagi kita punya waktu. Iqamah kan ada waktu. Tengok, tinggal lagi. Itulah gunanya itu. Jadi nggak bisa diprediksi kapan imam iqamahnya, kapan imam tadi, ada prediksinya di situ menitnya. Ibu sudah sampai minus 30 detik. Terkejar nggak salat tahiyat? Enggak. Tapi terkejar nggak ucap subhanallah 4 kali? Terkejar. Ini saja diucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Begitu. Masuk masjid langsung salat tahiyat. Ini maksud di sini imam wala yatamakkin di sini. Lam yatamakkin sunnah bagi yang tidak memungkinkan untuk melakukan salat tahiyat. Boleh saja. Karena pada dasarnya salat tahiyat itu sunnah. Nanti takut tidak terkejar imam atau ibu sedang sibuk, ada keperluan dan segala macam, maka boleh kita untuk bertakbir tadi. Wa tukrahu lil khatib dakhala waqtul khutbah. Khatib tidak boleh salat tahiyatul masjid ketika khutbah mau masuk, khusus bagi khatib. Kenapa? Orang nunggu nanti. Khutbah sudah masuk, dia sebagai khatib salat sunat pula. Sama dengan imam. Orang udah jelas mau salat, orang sudah nunggu, sudah masuk, dibuat pula tahiyat dulu, tak terkejar. Maka bagi khatib itu makruh waktu khutbah. Wali muridu tawaf wa dakhala al-masjid la lil mudarris khilafan li ba'dihim. Dan juga orang yang akan tawaf setelah memasuki Masjidil Haram. Orang mau tawaf, ibu masuk, langsung saja tawaf. Orang mau tawaf, kita masuk, maka langsung tawaf. Tidak usah tahiyat masjid. La lil mudarris, tidak makruh dilakukan oleh orang yang sedang mengajar atau belajar. Tetap buat. Ada dijawabnya di sini. Jadi tahu dia bertanya nih, itu nggak apa-apa, kita sholat tahiyat belakang dulu. Terlambat datangnya sholat belakang dulu. Karena ini bukan perbuatan seperti sholat. Boleh tahiyat kita dulu. Pas masuk terlambat, tahiyat dulu belakang 2 rakaat. Tapi khafifataini, sholat yang ringan. Sholat ringan namanya. Sama kayak orang mau khatib Jumat, kita masbuk. Pas dalam kita tahiyat masjid khafifatain. Sholatlah dengan sholat yang ringan. Jangan panjang-panjang pula ayatnya, cukup kecapakan yang itu lah. Qul ya ayyuhal kafirun sama qul huwallahu. Itu kan kecapakan ibu. Saya baca itu kan. Sedikit-sedikit qul ya, qul huwallahu. Dah selesai, itu salat paling ringan. Salat yang paling ringan. Ini hal-hal yang menyangkut salat tahiyatul masjid. Niatnya sama. Usolli sunatan tahiyatul masjid rak'ataini. Lillahi ta'ala, sengaja aku salat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat karena Allah. Salat tahiyatul masjid termasuk salat munfarid yang tidak berjamaah. Karena salat sunat ini kan terbagi. Ada yang berjamaah, ada yang tidak berjamaah. Yang berjamaah itu apa contohnya? Tarawih, witir, boleh berjamaah. Tapi kalau tahiyatul masjid itu salat sendiri karena perbuatan itu menghendaki sendiri. Karena boleh Bu, ada jamaah lil aridi namanya.
boleh jamaah itu karena keadaan. Contoh ibu tahajud, kita sama-sama i'tikaf Ramadan, kira-kira tahajudnya jamaah atau tidak? Jamaah. Itu namanya jamaah lil aridi. Padahal nggak ada disunahkan berjamaah di situ. Salat tasbih itu tidak disunahkan berjamaah. Tapi karena lagi ramai dibuat berjamaah. Witir tidak, sebetulnya bukan salat jamaah, tapi ketika dia ramai boleh berjamaah. Tahiyatul masjid memang tidak boleh berjamaah. Sama dengan salat istikharah. Istikharah tidak boleh berjamaah karena istikharah minta masing-masing. Kalau berjamaah nanti kacau. Oh, yang malaikat nih, oh ini apa permintaannya nih? Nah ini pula permintaannya. Ibu ini minta dia ini kan, ibu ini minta ini kan, macam-macam. Istikharah itu memilih. Sama dengan sholat sunat hajat. Hajat boleh berjamaah, boleh. Nah, boleh ada buat sholat hajat berjamaah karena hajat di dalam hati kita. Sholat sunat hajat kan ada sholat sunat hajat 1000 hajat. Ketika dia sujud terakhir, lama dia sujud. Tentu permintaannya masih. Yang aridi dia. Kalau tahiyatul masjid tidak semua orang sama-sama masuk masjid, maka sholatnya sendiri-sendiri. Dia tutup masjid, nggak ada jemaah di situ. Nah, di sini sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Ya, Bu. Nah, mulai begini. Sholat dan terkejar boleh. Nggak dibaca ayatnya sah nggak sah. Takut nak terkejar, padahal tinggal 1 menit. Tinggal kira-kira 1 menitnya terkejar 2 rakaat, Bu. Dengan kecepatan 100 km per jam terkejar enggak? Enggak juga ya. Makanya kalau ini disebutkan di sini, kalau memungkin tamakun itu maknanya sesuai dengan keadaan. Kan sudah prediksi kita. Kita tahu itu salat sunat kita biasanya berapa menit. Kalau tinggal lagi 60 detik, itu udah. Nanti pas ibu belum tahiyat, Allahu Akbar, langsung selesai. Saya pernah nengok orang sholat sunat kayak di 1 rakaat azan berhenti dia langsung. Padahal keluar dari sholat nggak boleh kita keluar dari sholat. Maka lebih baik. Sekarang pertanyaannya cukup hanya untuk 1 sholat. Qabliyah dulu atau tahiyat dulu? Tahiyat dulu atau qabliyah? Qabliyah. Kenapa? Sesuai dengan kaji kita kemarin, dengan qabliyah tahiyat kita dah dapat. Karena intinya penghormatan ke masjid itu kita sholat di masjid, maka didahulukan qabliyahnya. Oh kalau gitu Ustaz, ya udah 2 rakaat aja lah ke depan. Bukan itu maksud saya, Bu ya. Ngaji ini tidak boleh salah paham. Kata Ustaz kemarin sudah dapat 2 rakaat, udah selesai dapat dua-duanya, qabliyah sama tahiyatnya dapat. Bukan, sebaiknya memang dipisah. Tahiyat kita dulu baru qabliyah. Tahiyat kita dulu baru qabliyah. Maka banyak yang kena di Jumat itu dengan azan 1 kali. Kenapa azan Jumat banyak yang 2 kali? Nah disinilah perbedaannya, Bu. Kalau setiap azan 1 kali, kita cuma dapat tahiyat. Kan Jumat masuk. Kan Jumat kebanyakan kita 1 kali azan. Jarang saya tengok masjid yang azan 2 kali. Kalau azan 1 kali, saya yakin semua jemaah itu hanya dapat 1 tahiyat. Kenapa dia tidak dapat qabliyah? Qabliyah baru boleh dilaksanakan kalau waktu masuk. Ini pas waktu masuk khatib naik. Tidak mungkin kita qabliyah lagi. Jadi yang dapat cuma tahiyat. Pas datang ke masjid kita tahiyat dulu. Seharusnya kalau yang 2 kali azan, selesai tahiyat orang azan. Setelah azan qabliyah Jumat. Setelah qabliyah azan lagi untuk khatib naik mimbar. Dan azan ini dibuat oleh zaman Umar bin Khattab karena jamaah sudah banyak. Oh berarti salah yang 1 azan? Tidak salah, benar.
Karena kenapa azan sekali sekarang sudah ada ini mic, suaranya sudah kedengaran. Zaman Umar kan nggak ada, maka 2 kali azan waktu itu. Yang pertama dipanggil dulu untuk Jumat, yang kedua pas khatib naik. Nah, kacau itu azan 2 kali, azan pertama waktu belum masuk. Nah, ini ada juga sebagian azan dia 10 menit waktu ingin mempertahankan 2 kali azan di waktu Jumat. Cuman azan pertama waktu belum masuk. Ibu-ibu di rumah azan langsung dia sholat zuhur, padahal zuhur belum masuk. Karena ada pendapat sebagian orang mengatakan ibu-ibu itu sholat dulu setelah suaminya pulang. Ada enggak? Masih ada pendapat itu sekarang? Nggak ada dasarnya tuh, Bu. Baru ibu itu sholat kalau suami sudah pulang. Kenapa seperti itu tuh? Nunggu suami makan dulu sama-sama gitu. Nggak, memang berarti ini bukan dari sini, saya mengenai dulu ya. Saya masih ingat dulu zaman-zaman dulu. Kenapa ibu belum sholat? Bapak belum pulang dari masjid. Kan sempat bapak tuh ngopi dulu gimana? Harus dulu selesai Jumat, barulah ibu sholat zuhur. Nabi mengatakan seabdul waktu sholat waktu. Jadi nunggu dulu orang keluar masjid, nunggu dulu suami pulang. Belum ada, saya tengok di mana disunahkan untuk ibu-ibu sholat zuhur setelah suaminya pulang Jumat. Nggak ada itu. Kita mana pun nggak ada. Ini kadang-kadang jadi kalau suaminya main bola dulu gimana? Nanti pulang jam berapa? Baru sholat segala macam. Pergi main dia dulu. Dan itu memang sudah umum biasanya kan. Jadi sholat itu boleh. Ya mungkin setelah khatib, maka ibu-ibu pun kalau ikut Jumat selesailah dia dengan sholat Jumat. Kalau tak selesai dia dengan zuhur. Yang lain ada lagi yang bertanya? Ya silakan. Ya. Kunut kan itu memang 15 akhir Ramadan. Ada kunut di situ. Kunut itu sebetulnya boleh-boleh saja ketika kita meminta. Ibu ada problem witir. Di rakaat terakhir kita berdoa kepada Allah. Kunut itu tidak saja Allahumma ini firman hadis tidak. Allahumma rzuqna Allahumma rzuqni fa innaka khairur raziqin. Ya Allah, beri aku rezeki, Engkau Maha Pemberi rezeki. Karena kunut itu doa. Dan memang Rasul mengajarkan kunut itu 15 akhir Ramadan, mendoakan seluruh kaum muslimin. Maka kalau di Masjidil Haram kita tengok itu doanya panjang. Doakan semua kaum muslimin. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestina, ya Allah, tolong agama kami di Palestina. Banyak yang didoakan di situ, banyak doanya. Tapi kalau witir sendiri tidak usah pakai kunut. Yang penting witir kita sebelum tidur. Kalau yakin bangun tahajud, witir setelah tahajud. Itu ada pilihan kepada boleh untuk ini dua. Kalau Abu Bakar dia witir selalu setelah tahajud. Kalau Umar selalu dia witir sebelum tidur. Nah ini. Karena tahajud pun nanti pas mau subuh bangun, habis tahajud kadang-kadang orang sudah azan. Nah, orang sudah azan. Gak apa-apa. Yang diamalkan yang 3 tadi yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Abi Hurairah tadi apa? Puasa 3 hari dalam 1 bulan, sholat duha 2 rakaat, dan selalu sholat witir sebelum tidur. Nah ini yang kita amalkan. Cukup Bu? Ya silakan yang tengah. Yang sini sudah 2, yang sebelah sini tidak ada saya tengok. Berarti sudah paham semua ibu-ibu yang sebelah sini. Ya silakan Bu.
Ini perbedaan ulama. Sebagian ulama mengatakan isyraq itu duha. Sebagian ulama mengatakan isyraq duha. Kalau bisa kita melaksanakan isyraq duha lebih bagus. Kalau kita hanya melaksanakan duha juga bagus. Kalau enggak kita laksanakan apa-apa juga bagus juga. Kurang bagus ya, silakan. Kan itu tadi, kalau pas masuk masjid orang azan kita berdiri. Berdiri saja dulu, selesai azan baru mulai sholat sunat. Kecuali ibu sudah ngangkat takbir Allahu Akbar, orang langsung azan, lanjut sholat sunatnya. Itu. Maka kalau seharusnya, karena menjawab azan itu kan kita sudah sampai bab azan kemarin kan, menghormati azan. Kita sudah mengaji tentang hal-hal yang menyangkut tentang azan. Stop seluruh aktivitas, kita jawab azan. Berdiri kita di belakang, jawab azan. Setelah selesai azan, Allahumma rabb hazihi da'watit tammah. Setelah selesai baru kita sholat sunat. Mau tahiyat, mau qabliyah. Saya kasih yang sebelah sini, ada yang nanya? Ya silakan Bu. Boleh. Ibu tadi berdiri sholat awal. Oh, masuk masjid. Boleh. Itu yang dimaksud di sini tadi. Kalau tidak sanggup kita berdiri, maka sholat ketika duduk, dan duduk itu tidak menggugurkan sunnah tahiyatul masjid. Kenapa? Karena kesanggupan kita sholat tadi duduk. Itu yang kita kaji tadi, Bu. Lau di sini tadi kan, kalau seandainya duduk untuk sholat, maka tidak batallah kesunahan sholat tahiyatul masjid. Sholatlah dia dalam keadaan duduk. Kan seimbang jadinya, satu di sini, satu. Nggak oleng kapalnya, tetap dia satu. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah. Besok baru kita masuk sholat istikharah. Jadi udah berapa sholat sunatnya itu? Rawatib, witir, duha, tahiyatul masjid. Masih ada lagi witir, masih ada sholat istikharah, sholat sunat tasbih dan semuanya. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan oleh Allah, diberkahi kehidupan kita, ditambah ilmu kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wala 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma rabbana zidna 'ilma warzuqna fahman ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arzuqna 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'atiyah ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah ya Allah ya mujibas sa'ilin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbaghna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya halim ya sattar ya rabbal alamin. Allahumma akhtim lana ya Allah bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian ibu-ibu rahimakumullah. Mohon maaf jika terdapat khilafan.
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.